Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala takhshawun nas wakhshawni wa la tastaru bi ayati samanan qalila. Waliman khafa rabbihi jannatan. Sadaqallahul azim. Maka janganlah takut kamu kepada manusia, dan takutlah kamu kepadaku. Dan jangan kamu sampai memperjualbelikan ayat-ayatku dengan sejemput kecil nikmat dunia ini. Dan khusus untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dia nantinya akan memperoleh 2 surga. Surga yang pertama di dunia, surga yang kedua nanti di akhirat. Atas dasar ini barangkali Hujjatul Islam Imam Ibn Taimiyah berujar, siapa yang tidak pernah mencicipi surga di dunia ini, jangan mimpi dia nanti akan masuk surga di akhirat. Kalau di dunia kau surga itu masuk kemari, tapi kalau di akhirat nanti awak banana masuk ke sini. Cuma surga dalam pengertian bukan tempat, tapi suasana, kenyamanan, ketentraman. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, judul tausiah kita pada pagi ini, takut kepada Allah. Itu judulnya. Azab yang terberat, siksa, musibah yang terbesar yang dialami dunia ini adalah bila Allah mencabut rasa takutnya itu kepada Allah. Tidak ada rasa takutnya. Kita berangkat daripada sabda Rasulullah SAW. Kata Nabi, siapa-siapa yang takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu itu takut kepadanya semuanya. Bila awak takut ke Tuhan, dan lain kau takut ke awak. Tapi bila awak tidak takut ke Tuhan, sadon dan adokok awak takut ke nyo. Jo krisi tampil duduk sendiri takut awak, takut diambilnya orang, digantiin orang sudah itu ke awak. Apa yo tu?
Al-Faqih menuturkan dari Abu Ja'far, dari Ishaq, dari Abdurrahman Al-Qari, dari Al-Haris bin Usamah, dari Dawud bin Munzir, dari Maisarah, dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW. Ini sahabat-sahabat teras namanya kalau kini itu. Ini kan pejabat teras. Pejabat yang diteras itu tak. Ya, sahabat-sahabat ini datang kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, man a'lamun nas? Siapa yang terpintar, yang tercerdas, yang teralim di antara manusia? Sebanyak manusia kok, siapa yang paling alim? Siapa yang paling berpengetahuan? Qala, jawaban Nabi, al-aqil. Orang yang berakal. Bala kalim akan dado. Ya enggak? Orang Minang menerjemahkan akal kok aka. Idui baraka mati bariman. Kalau idui mada mati kepala berasai kena tangan. Itu anunya sampiran. Akan menjala-jala manjek kayu, manjek batang pisang. Tujuh akan nado di kepala aku. Sama hakikatnya. Sama-sama menjala sifatnya. Menjalanya perhatian lah ibu apa saya. Naka tu menjala tak ada yang turun dah pak. Tapi menjala menyilik-lilik kate naik. Baan kaiki pada kawan. Ya tak? Itu naka. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya lagi, man a'badun nas? Kalau demikian halnya, siapa yang paling banyak, paling getol beribadat di antara manusia ini? Siapa yang paling banyak ibadatnya? Ya, siapa yang paling menghambakan diri kepada Allah? Qala al-aqilu. Jawabannya sama, orang-orang yang berakal. Qalu ya Rasulullah, man afdalun nas? Mereka bertanya lagi, siapakah orang yang paling afdal, yang paling utama, paripurna? Jawabannya sama, qala al-aqilu. Qalu ya Rasulullah, alaisal aqilu man tammat murru'atuhu wa zaharat fasahatuhu wajadat kaffuhu wa azumat manzilatuhu. Bukankah orang yang berakal itu orang yang berwibawa? Ya. Orang yang besar kedudukannya. Dan banyak hal-hal lain di dunia ini yang didapatkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna kulla zalika lamma mata'ul hayatud dunia. Itu yang kecil kalian tadi itu sado tuh, itu atribut hidup di dunia, sesado tuh, wibawa tuh kayak. Segala tetek benge, arato bando, pangkai jabatan, pengaruh dan lain sebagainya itu, semuanya itu adalah atribut keduniaan. Kecil Nabi. Ya. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqinal aqil. Sedangkan akhirat di sisi Tuhan engkau itu khusus untuk orang-orang yang muttaqin, yang berakal. Enak. Jadi akal juga jadinya.
Al-aqilu muttaqi wa in kana fid dunya khasiyat daniyan. Jadi di sisi Allah adalah untuk orang-orang yang berakal itu, yang muttaqin itu disediakan Allah, tidak bisa kita membandingkan apa yang akan didapatkannya. Bapak Ibu sidang jemaah yang diriwayatkan, yang dia katakan, diriwayatkan dari Malik bin Dinar. Katanya apabila seseorang merasa bahwa di dalam dirinya ada tanda-tanda takut, tanda-tanda takut, ya, tanda-tanda takut, dan dia berharap kepada Allah. Dalam kajian tasawuf, Bapak Ibu sekalian, psikologi Islam, khauf dan raja ke pasangan bagaikan dua sayap burung yang terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi harap, di satu sisi takut. Tanda orang nan berharap ke Tuhan, tanda orang nan narok banyak ibadah di kerajaannya sando yang diperintahkan Tuhan. Tanda orang takut ditinggalnya sado yang dilarang Tuhan. Kan murah lahnya. Tak sadi. Tak dihitung besar kecilnya, sunat wajibnya, makruh dan haramnya. Pokoknya lay dilarang Tuhan, nyo tinggal. Lay diperintah Tuhan, kan tak wajib dah mah sunatnya. Dia orang macam itu, kan sunat. Dia tidak tahu bahwa dengan yang sunat itulah Allah mencintainya. Dalam hadis kursi kita temukan, senantiasa hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang wajib-wajib, amal-amal yang perlu. Tapi setelah itu dia tidak merasa puas. Lalu dia tambahi dengan amal-amal sunnah. Ini mana banyak sunnah pada wajib? Banyak dan sunnah. Ibadah salat sunan wajib kan 5 kali sehari semalam. Dan sunnahnya, dan mai yang nan wajib itu saja sunat rawatib namanya. Banyak pada yang sembahyang itu. Subuh tadi ada sunat rawatibnya sebelum subuh. Zuhur nanti paling banyak sunat rawatibnya, 4 sebelum, 2 sesudah, atau ada juga yang mengatakan 4. Baamku banyaklah zuhur tu padahal wak lalitak lah. Subuh ko wak tagokna kalau baru jago duonya. Sebab salat itu istirahat total. Nabi menyuruh Bilal ndak azan dah, Pak. Azan lah Bilal, ndak itu dah. Tapi apa perintah Nabi? Arihna ya Bilal. Istirahatkan kami lah Bilal. Jadi salat itu istirahat total. Istirahat dari apa? Dari masalah keduniaan ini. Ikut mengacau, ikut memalati, ikut memayah. Awak kan ikut kok. Abi daging ni penyembelian. Ikut. Itu ni melatih awak. Dan sembahyang itu marah. Di dalam salat itu Nabi istirahat penuh. Makanya perintahnya kepada Bilal, arihna ya Bilal. Istirahatkan kami lagi. Banyak Pak. Belum lagi malam, salat sunat malam, sunat lail, sunat tahajud. Belum lagi duha. Dan banyak lagi yang lain daripada itu. Puasa juga seperti itu. Mana banyak puasa wajib pada puasa sunat? Banyak yang sunat. Yang wajib sebulan.
Yang sunat tiup bulan tu ada. Nabi mengatakan pada Abu Hurairah, sedapat-dapatnya hendaklah anda puasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Tapi sahabat tidak puas. Saya bisa sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau bisa sanggup lebih dari itu, puasa Senin Kemis. Hanya aku juga ikut kawan lain. Kamu bisa lebih daripada itu Rasulullah. Puasalah seperti puasa nenekmu Daud alaihi salam. Itu sama banyak puasa jo berbukunya. Ya. Tiba di puasa Daud tu tidak bagai puasa hari Jumaat. Sama je puasa apa kah? Puasa bid tiba di hari Jumaat mulai boleh. Cuma masa ngaju puasa hari Jumaat tu panas sudah tu indaklah. Tu tidak boleh. Jadi kalau kau puasa di Jumaat itu iringi sebelumnya atau sesudahnya. Itu ajaran agama kita. Tak boleh hari Jumaat itu panas saja. Ini kan nak puasa di Jumaat, puasa kami dulu itu puasa Jumaat. Kalau nak puasa Jumaat itu puasa satu biswa. Iringi sebelum dan sesudahnya. Ditanda orang yang takut itu adalah dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ikut nama yang dilarang Tuhan itu yang dibuat ini takut juga. Nama yang perintah Tuhan, itu yang disanggahnya. Ada yang mengatakan bahwa pengharapan dan takut itu mempunyai 2 tanda. Tanda pengharapan adalah mengamalkan apa yang diridhoi oleh Allah. Kan tidak amal ibadah tok lagi ini. Termasuk di dalamnya amal ibadah sosial, termasuk di dalamnya muamalah, hubungan kita sama kita. Nama yang disukui Tuhan itu yang dikerajonnya itu tanda orang berharap kepada Allah. Nah. Dan takut kepada Allah menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Faqih menuturkan dari Muhammad bin Fadal dari Abdullah bin Abbas, ia berkata kepada Umar. Kecil Abdullah bin Abbas kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab ini tertikam, dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ya. Kecil Abdullah bin Abbas, wahai Amirul Mukminin, engkau telah masuk Islam ketika orang-orang masih kafir dan telah berjuang bersama Rasulullah sampai Rasulullah itu wafat. Dan Rasulullah, beliau itu reda kepada kamu. Kaum muslimin pun tidak ada yang menentang kamu. Dan kamu kini mendapatkan syahid, mati syahid. Dicaliaknya Umar kau nampaknya dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Dihiburnya oleh Abdullah bin Abbas. Julai. Ini ditakuin. Engkau ini sahabat Rasulullah, berjuang bersama-sama Rasulullah. Dan Rasulullah itu sangat suka kepadamu. Dan engkau sekarang jadi orang nomor 1 di negara ini. Dan semua rakyat patuh kepadamu. Artinya patuh itu Pak. Tanda elok pemerintahan itu tanda buruk. Orang yang dipatuhi orang, kau yang elok itu yang jahit. Artinya eloknya tu. Jelas. Tapi jawaban Umar sangat mengejutkan. Apa katanya? Orang yang tertipu adalah orang yang kamu puji-puji itu. Tidak ketunjukannya dipuji kayak itu. Ya tak? Itu hebatnya Pak. Kabar elok disampaikan ke Umarku takut jurang nyampe itu. Jangan kabar buruk dikecil kayaknya oleh nenelok ne mau untung kayaknya takut je mengecil kayaknya tu.
Ingat Bapak sekalian peristiwa beberapa orang sahabat melihat Umar bin Khattab membaca khutbah, titik baju di jubahnya. Titik air di jubahnya itu sedang khutbah, titik air. Alung kariang baju kelai belakang. Artinya apa? Salah itu baju leunya. Ndak usuk ini itu nama dia itu. Salah itu pun lah bertumbuk-tumbuk. Tulah banyak orang semando pada orang nak apa, pada niat mamak. Ada riwayat menceritakan antara 60 sampai 70 tumbuk. Kalau nyo sisi le tu. Enggak mana. Dia malu sahabat-sahabat lain mencari ko ba aku tak kaiko mana Umar. Padahal sebelum jadi khalifah bukan main, Pak. Main treng. Tidak. Tapi setelah dia jadi khalifah, dihentikannya kegiatan bisnisnya semuanya, ditujukannya pikirannya hanya untuk mengurus umat. Mau pakailah beberapa orang sahabat itu untuk menaikkan gaji khalifah bulan ni mungko. Supaya berlabih piti itu dari untuk makan, tapi beli baju. Lalu putihkan tu. Lelaki hitam ni putih. Cuman yang kamu nyampain ke Umar, kau berita kau sia. Kalau kini barabu orang tu buat menjilik namanya. Ini yang terjadi di dunia kan dua tu senyap menjilik, cuma ngulun. Cik guru kami dulu di madrasah, le tahu kalian bedanya menjilik tu cuma ngulun. Ndak Pak, cik kami. Kalau menjilik kate, kalau mengulun ke bawah je. Di kulunnya sudah habis, ada menenimu orang seorang je lain. Tidak. Tapi tidak ada yang berani seorang doa. Talha bin Zubair tidak bisa, Utsman tidak lantai tangannya. Ali apalagi. Tidak ada yang tahu. Maka dapatlah salah seorang. Ali itu kan jenius, hebat pikirannya. Kok itu kita suruh siang nak liau nyampean. Kok keberang-berang lah nyukana itu kok. Siapa tu? Hafsah binti Umar bin Khattab, jando Nabi, istri Nabi. Datanglah mereka ke rumah Hafsah. Kami cari tadi titik air di baju di jubah khalifah, jubah ayahmu baca khutbah. Berarti tidak ada baju yang lain dari itu. Jadi kamilah memutuskan tadi akan menaikkan gaji beliau sebagai khalifah supaya berlebih uang itu dapat membeli pakaiannya yang layak. Kami tidak ada yang berani seorangnya menyampaikan ke nyo. Kami berharap engkau bisa menemui ayahmu itu, membujuknya supaya dia mau menerima kenaikan gaji itu. Untuk menerima kenaikan gaji, berbujuklah. Coba ya Pak. Kini kau demo tak ternaik gaji. Ya tak? Datanglah Hafsah ke rumah ayahnya. Assalamualaikum ya Abi. Waalaikumsalam. Bahasa orang sebelah sinan tumben. Kok tumben? Tidak biasanya anak anda datang di hari-hari yang seperti ini. Biasanya tidak hari takaiko kemari dah. Ada apa gerangan? Ambo kau diutus oleh sahabat-sahabat engkau yang baik-baik. Yang sangat prihatin terhadap engkau. Sangat menyayangi engkau. Sangat mencintai engkau. Nyo calik tadi sedang berkhutbah Jumaat, engkau membaca khutbah, titik air di jubah engkau. Kemudian baju yang engkau pakai itu sudah banyak tambalnya. Maka mereka bersepakat untuk menaikkan gajimu mulai bulan depan. Kalau tadi itu Umar duduk tagak. Asia orang sahabat-sahabat yang boleh mencintai, yang boleh gilo tu cek. Gilo pajak-pajak tu teman. Itu berita sampai nang kenyo. Hebat.
Siapa orangnya itu ya? Berani-beraninya mereka memutuskan rapat menaikkan gaji khalifah di saat umat seperti ini banyak yang menderita, banyak yang tidak makan, ada yang mabui batu. Untuk menenangkan tangis anaknya yang lapar. Umar kocok rundo malam. Sangat hebat. Anekdot diterimui Umar itu seorang ibu dengan seorang janda ya, dengan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil, sibuk memasak. Diintip dia Umar dulu. Aturannya kalau lah selama itulah dibangkitlah masak barang itu, tapi alunyu masak lain tak masuk Umar. Apa yang engkau masak itu, apa yang kau rebus itu, anakmu sudah sampai tertidur anakmu saking lamanya kamu memasak. Dia rupanya nenek ibuku tidak mengenal wajah Umar. Sebab Umar itu menyamar dia. Ikulah nasib kami. Saja ayahnya mati kau mendiang kau. Ayahnya kau diperintahkannya di Umar masuk perang fisabilillah. Terbunuh mati. Sehingga mbok ini jando. Ko gara-gara Umar bin Khattab, sejak Umar bin Khattab jadi khalifah, ko tak ikut nasib kami. Dah ada keluar semua, dia pulang lah, dicapuinya, dibotnya, makanan di karuang. Di jalan bersobok je orang. Apa yang kamu pikul ni wahai Amirul Mukminin? Ada seorang ibu di sana yang sangat prihatin kehidupannya dengan 3 orang anaknya yang masih kecil. Air yang asal mobil lambo memikul. Jangan kecil Umar. Kecuali kalau amuak memikul dosa dia masuk di akhirat. Bawalah. Kalau kini Pak 20 arjudannya Pak. Tak ada orang kemang membuat tu. Banyaknya kemangkui. Tukang mangkui konsep saya lain lah orang ko lain. Khalifah tu Pak. Sobok-sobok kini. Kalau ngecek ikut kau rasa-rasa menandai sebab rasa nak masuk akal saja. Tapi malah ya, ini perlu juga kita katakan. Bapak Ibu sidang jemaah yang memuliakan Allah. Orang yang engkau puji-puji tadi itu orang tertipu di dunia tu. Demi Allah kecil Umar, seandainya aku mempunyai kekayaan sebanyak apa yang ada di dunia ini, maka aku akan pergunakan sebagai tebusan dari sulitnya menghadapi sakaratul maut ini. Itu takutnya. Kok bisa ditabui? Kuado raturan kok. Artinya apa? Ndaknya andalkan kadaku arjo Nabi itu. Ndaknya andalkan keredaan umat kepadanya itu. Ndak pede gini itu. Dia orang kini pede, kena lebih Pak. Ya tak? Ndak ada amal kena tapi pede. Lah seperti itu orang sekeliber Umar ndak pede juga Pak. Masih takut dia. Diriwayatkan pula dari Hasan Al-Basri, dari Jabir radhiyallahu daripada Rasulullah, beliau bersabda, Al-mu'minu baina makhafataini baina ajalin qad mada la yadri mallahu sani'un wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fihi. Seorang mukmin itu berada di antara kedua ketakutan, dua takut. Dia berada di dalam dua ketakutan. Manya tunan dua tu. Yaitu antara umur yang telah lalu, di mana ia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat dengannya. Dan umur yang masih tersisa, di mana dia tidak tahu pula apa yang akan Allah putuskan kepadanya. Ditakui nala lewat kota sosial, tidak efektif terpagunakan untuk beribadah.
buang percuma semua. Itu takwik pertama. Takwik kedua yang tantang dan sadang diaduk ikini. Bagaimana keputusan Allah takdir yang ditimpukan kayaknya. Itu takutnya. Maka hendaknya hamba senantiasa membekali diri dengan amalnya sendiri. Jangan diaruk mana Pak, dan anak dan banyak. Sadonya untuk mendoakan dan dengan diawak ke dulu di hapun pernah. Ya. Dengan amal sendiri dari dunianya untuk akhiratnya. Dan dari hidupnya untuk matinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Setelah mati tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Dan sesudah dunia tidak ada tempat lagi kecuali hanya dua. Surga atau neraka. Artinya apa? Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ini kita sia-siakan. Sering juga saya bicarakan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bagi kita nanlah kepaluan 6 katih. Nah bagi kita yang sudah uzur ini. Ya hendaknya kita pelihara. Kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini. Untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kepada satu hadis, satu riwayat, salah seorang sahabat beliau yang sudah uzur memohon kepada beliau untuk diberikan PR, amal ibadah yang bisa dilakukannya di waktu umurnya yang sudah renta itu, yang sudah tua itu. Katanya ke Nabi, ya Rasulullah, hamba adalah termasuk seseorang yang tidak sanggup lagi puasa sunat siang. Tidak lantai tagak sembahyang tahajud malam. Sedangkan keduanya itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Aku ingin juga mendapatkan pahala itu. Apa yang semestinya dapat kulakukan sebagai kompensasi ganti daripada yang dua itu. Puasa sunat tak takau lagi. Sedang wajib sela wajib dia. Kena sunat. Sembahyang malam itu lah mengigi dengan tua. Tak mulai, tak bisa lagi. Lagi duduk taluk je duduk sembahyang. Tak kuat lagi, tak seperti dulu lagi. Dia ingin juga beribadah, tapi dia sudah uzur seperti itu. Nabi tidak mengecewakan sahabatnya. Apa kata Nabi? Kalau kamu tidak sanggup lagi yang melakukan itu, ada yang perlu kamu laksanakan. Apa itu ya Rasulullah? Pelihara waktu antara maghrib dan isya. Pelihara pula waktu antara subuh dan terbit matahari. Di waktu antara maghrib dan isya itu nilainya di sisi Allah. Kalau wak beribadah, kalau wak beriktikaf di musajid, itu bagaikan istirahat di jalan Allah. Sedangkan duduk kita yang sekarang ini sembahyang subuh, kok tidak berantai wadah dengan mendengarkan pengajian lah, dengan mengadakan zikir lah, dengan baca Quran lah, sampai nanti terbit matahari. Itu nilainya sama dengan berjuang di jalan Allah. Nah kedua-dua dapat istirahatnya malam tadi, berjuangnya di pagi ini. Di samping itu banyak sekali nilai-nilai plus yang lain. Kata Nabi, bila sempat kamu salat sunat, ya, awabin antara maghrib dan isya itu 6 rakaat. Ya, itu nilainya di sisi Allah bagaikan kamu beribadah 12 tahun non-stop. Arti non-stop itu apa? Puasa tarawih 7 hari siangnya. Tahajud malamnya tarawih. 20 tahun lah mau.
Tadi yang dimintanya kan sebagai kompensasi ganti dari ndak taluk puasa le siang, ndak taluk le tahajud malam. Kenapa tidak ini? 6 rakaat itu sebenarnya 4 rakaatnya tuh Pak. Dan 2 lagi rawatib tuh. Rawatib maghrib itu kan 2 rakaat. Sesudah itu ditambah sampai rakaat lagi. Tambahannya ini sampai waktu Isya masuk. Tapi nerancak itu didakwaan waktunya waktu sunat rawatib tadi. Saya baca di dalam hadis Nabi, ya itu mendapatkan nilai pahala ibadah 12 tahun. Hebat tak? Nah, itu. Apalagi kalau bisa pula kita duduk, mendengarkan ceramah agama, mendengarkan kajian-kajian. Itu ditambah lagi nilainya. Kapasa, jawab Pak. Ada ibadah yang dapat kita lakukan kalau kita melalui pasar. Nah, sahabat-sahabat Nabi ada di antaranya yang mempraktekkan hadis Nabi itu. Tidak ada yang ke dibalinya ciek juga ke pasar itu dah mendapatkan pahala yang 3 juta tu sah. Jangan pernah ini kita lupakan. Siapa yang masuk pasar, masuk mall, masuk supermarket, bertransaksi atau tidak bertransaksi, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 juta Pak. Dia diberi 1 juta kebaikan. Diampuni 1 juta kesalahan. Diangkat derajatnya 1 juta tingkat. Hebat. Sehingga ada sahabat yang sengaja lewat pasar saja dia untuk membaca itu saja. Tidak. Awak lalu ke pasar lah banyak dan di Bali tapi tidak terkena baca itu. Tidak. Itu bentuknya kecil sepele. Tapi jangan dikira itu biasa. Itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Jadi masuk pasar. Ada yang kurang berarti. Masuk WC kan tidak donat tu dah. Masuk WC. Masuk kamar kecil. Ada tuntunan. Kalau itu kita lakukan. Tidak makan. Saya bapak halo. Cuma buang-buang ini bapak. Kamu akan cari Tuhan selok tu tu. Kamu. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Qala Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali inni la ajma'u ala abdi khaufaini wa la amnaini man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah wa man aminni fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Ini hadis kudusi. Allah yang maha mulia, yang maha agung, azza wa jalla itu maha agung. Wa izzati demi keagunganku, wa jalali dan kebesaranku. Inni la ajma'u ala abadi khaufaini. Sesungguhnya aku tidak akan menghimpun, mengumpulkan 2 ketakutan pada umat, pada hambaku. Ya, Allah tidak menghimpun, mengumpulkan 2 ketakutan, ya, 2 rasa takut, 2 rasa aman untuk hambaku. Itu makasihnya. Man khafani fid dunya amantuhu bil akhirah. Siapa yang takut kepada aku waktu di dunia, aman dia nanti di akhirat. Tak ada takut lagi. Kini takut, besok takutlah. Atun berkumpul nama Tuhan tidak mengumpulkan 2 ketakutan itu. Sudah takut kini, besok tambah takutlah lain. Tak. Di siapa yang takut kini ke Tuhan, besok aman.
Tidak ada lagi takut itu di akhirat. Artinya apa? Sejahtera dia. Baik dia. Sebaliknya kata Allah, waman amani, siapa yang merasa aman sekarang ini di dunia ini dengan aku, ada orang banyak pada itu meliang. Itu kabarnya. Aman saja. Biarkan anjing menggonggong kepila lewat. Masa bodoh peduli amat saya peduli. Bapak Ibu sidang jemaah muliakan Allah. Jadi kecil Allah, waman amani, siapa yang merasa aman kini kepadaku waktu di dunia ini, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan memberikan ketakutan yang sangat kepada nanti di akhirat. Mana cak takut kini atau takut esok? Ya tak? Takut kini ada takut esok tak ada ujung dah Pak. Maka dari itu ya selalu dikumandangkan itu, maka dikecekkan ulama kita. Musibah yang terbesar itu kalau rasa takut itulah tercabut di sekolah. Ya enggak? Ingat peristiwa Daksur, gembong kafir Quraisy, Pak. Tamak Joharato dimarokkan hadiah untuk 100 iku, bahasa dionya membunuh Nabi. Tapi ketika Nabi mengingatkan kepadanya Allah, takut ya Pak. Siapa yang bisa membelahmu sekarang Muhammad dari pedangku ini? Allah. Menggigil tak sur Pak? Menggigil. Takulai tangan dan tagok tadi itu terlepih pedang. Saking takutnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahalnya kafir tu. Sembayang indak, puasa indak, segala indak, tapi takut kepada Allah. Kebanyakan orang kini tak dan salih kecilnya itu, tapi bila diingatkan kebijakan yang dilakukannya itu terang-terangan menerjang aturan Allah, tidak ada takut ya dah, tidak ngari hampir kau dah, aman saja, ya tak? Jadi mana sebenarnya mana kafir Bapak? Ya tak? Makanya kita pupuk rasa takut kita ini selalu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rancak wak penakut kini pada bagak kini. Ya tak? Jadi orang takut itu selalu dia menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan kehidupannya kini dan di akhiratnya. Inilah kita simpulkan kajian kita pada subuh ini. Mari kita pupuk rasa takut kita kepada Allah SWT ini kita pergunakan, ya enggak? Jadi di dalam ajaran agama kita takut itu positif, enggak negatif. Tapi dalam ajaran yang lain-lain yang takut itu enggak boleh takut. Nah, jadi takut dalam Islam positif. Takut dalam ajaran lain kita tidak tahu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang salah dari saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.